Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah waliyus shalihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian rutin kita dalam membaca Fiqhul Asmaul Husna dari kitab Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala. Masih dalam penyebutan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita berada pada nama Al-Latiful Khabir. Syekh sudah jelaskan bahwa makna Al-Latif itu mengarah kepada dua makna. Kembali yang pertama kepada makna Al-Khabir, kepada makna Al-Alim, yang ilmunya melingkup segala sesuatu. Itu makna yang pertama dari makna Al-Latif. Makna yang pertama dari nama Allah Al-Latif bermakna mengetahui segala sesuatu. Ya. Kemudian beliau urai dari makna Al-Latif juga, dan beliau sebutkan beberapa contoh-contohnya dalam kehidupan, ya, pengaplikasian, bahwa Al-Latif bermakna seluruh kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalamnya ketika Allah merahmati, ketika Allah memberikan taufiknya, maka itu masuk dalam keumuman lutf Allah Subhanahu wa taala, kebaikan Allah Subhanahu wa taala dan ihsannya. Ya. Ya, beliau contohkan beberapa perkara bahwa di antara bentuk kelembutan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, ketika Allah Subhanahu wa taala beri mereka hidayah, mengeluarkan mereka dari kegelapan, kejahilan, kebodohan menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu agama. Allah selamatkan mereka dari kekufuran, bid'ah, wal khurafat, maksiat, kepada cahaya hidayah, iman dan ilmu dan ketaatan. Makanya dari bentuk kebaikan Allah, lutf Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau jelaskan juga bahwa di antara kebaikan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah selamatkan mereka, jaga mereka dari mentaati hawa nafsu. Ya, Allah buat hati mereka itu kuat di dalam menahan ammarah bisu, menahan dari gejolak hawa nafsu yang memerintahkan kepada keburukan dan kemaksiatan dan dosa. Itu dari lutf kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sadar atau tidak, itu kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sekali-kali kita bersandar kepada diri sendiri, ya. Wajarlah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la haula wala quwata illa billah, itu kanzun min kunuzil jannah. Kalimat, ya, la haula wala quwata illa billah, tidak ada kekuatan dan upaya melainkan dari Allah Subhanahu wa taala, itu dari perbendaharaan surga. Ya, karena tidak boleh seorang itu menyandarkan kekuatan kepada dirinya, menyandarkan sesuatu yang dia dapatkan dari kebaikan kepada dirinya. Ya, sebab itu tidak lepas dari lutf Allah Subhanahu wa taala, kebaikan Allah untuk dia. Taib. Demikian pula di antara kelembutan Allah untuk hambanya, ketika Allah takdirkan untuk mereka rezeki-rezeki mereka, ya, yang Allah tahu dari ilmunya sesuai dengan kemaslahatan mereka. Bukan Allah berikan sesuai dengan hajat permintaan hamba itu, tetapi Allah berikan sesuai dengan kemaslahatan dan kebaikannya. Itu dari kebaikan Allah. Nah, di sini ada poin penting. Berarti tidaklah juga Allah menahan
sesuatu yang mungkin jiwa menginginkannya, tapi Allah dengan hukumnya yang syar'i Allah haramkan itu. Itu lutf. Saya tidak sebut ya. Itu dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Karena dari kemaslahatan hamba ketika hamba itu meninggalkan yang haram. Berarti ketika Allah haramkan perkara yang haram, Allah tahan dari kita untuk tidak dilakukan. Allah haramkan secara syariat. Muharramat. Maka itu lutf. Makanya ketika Allah halalkan al-mubahat, Allah haramkan al-khabithat, itu lutf. Jangan kita memandang hanya ketika Allah halalkan untuk kita yang baik-baik, lutf. Tidak terbatas itu saja. Tetapi ketika Allah haramkan al-khabithat, yang buruk-buruk, menjijikkan, maka itu dari kebaikan Allah. Karena mudarat untuk kita, sehingga Allah haramkan. Ya kan? Berarti dari bentuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah telah haramkan, ketika Allah tahan untuk kita. Ya, hanya manusia yang mengambilnya dengan dorongan hawa nafsunya. Ya. Memudaratkan dirinya sendiri. Ya, makanya kata Allah dalam hadis qudsi apa? Innama hiya a'malukum uhsiha lakum tsumma uwaffikum iyyaha. Itu hanya amalan kalian, pilihan kalian sendiri, usaha kalian sendiri dan pilihan kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang mendapatkan kebaikan pada hari kiamat, puji Allah. Nah, terakhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mendapatkan keburukan selain kebaikan, itu keburukan, fala yalumanna illa. Jangan cela diri kecuali diri sendiri. Ya, karena Allah sudah haramkan, Allah sudah tunjukkan bahwa syirik itu mudarat, bid'ah itu bahaya. Ya, diancam pelakunya. Kalian memilih itu. Maksiat, kalian memilihnya. Maka kata Allah, jangan cela kecuali diri sendiri. Siapa yang mau dicela? Mau dicela teman-teman yang mengajak? Kamu yang mau? Kamu yang pilih untuk ikut. Kamu punya kehendak untuk menahan diri. Kamu punya pilihan untuk mengambil itu. Nah, kamu pilih untuk mengambilnya. Kamu pilih untuk ikdam wal ikbal, maju dan memilih dan mengambilnya. Kata Allah, celah diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala punya kehendak, manusia punya kehendak. Manusia melaksanakan amalan-amalan mereka, melakukan perbuatan-perbuatan itu dengan pilihannya. Kata Allah, fala yulumana illa nafsah. Jangan cela kecuali dirinya sendiri. Jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Yang terakhir boleh sebutkan, ya, di antara kelembutan Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya, ketika Allah takdirkan untuk mereka dari musibah-musibah. Nah, ini harus sedikit butuh untuk berpikir. Tapi kalau orang beriman ya jelas sudah paham. Tapi mungkin bagi orang-orang yang melihat hanya kebaikan Allah itu hal-hal yang baik-baik, ketika Allah penuhi kebutuhannya, ketika Allah berikan apa yang dia minta, ya, ketika dia ditimpa musibah, mungkin jarang di antara manusia menganggap itu kebaikan Allah. Illa man rahima rabbuk, kecuali yang Allah rahmati bisa paham itu. Saya sebutkan, ketika Allah takdirkan untuk mereka anwa' minal masaib, jenis-jenis dari musibah-musibah, lutf Allah mengangkat derajat, menghapuskan dosa. Dengan itu mungkin dia kembali. Mungkin Allah melihat dia sudah terlalu jauh. Ya, Allah lihat dia sudah terlalu lupa dengan Allah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan dengan cara Allah musibah yang datang, teringat kembali. Mungkin Allah lihat sudah lama dia tidak angkat tangannya ke atas langit untuk berdoa. Dapat musibah, sakit, ya Allah sembuhkan saya. Dengan itu dia berdoa kepada Allah. Iya, dengan itu dia merengek kepada Allah. Itulah manusia ya. Semakin berat ujian yang didapatkan, semakin merengek dia. Walaupun mungkin ada juga segelintir manusia yang tidak paham itu teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak merasa tertegur, tetap di atas kemaksiatan dan dosanya. Ada kita saksikan.
Tapi ada di antara mereka juga yang merasa ditegur oleh Allah. Merasa diingatkan oleh Allah. Tadzkir, itulah tadzkir, peringatan. Kafa bil mauti dzikra. Kematian saja kata Nabi SAW itu peringatan bagi orang yang hidup. Ya, peringatan bagi keluarganya, peringatan bagi sahabat dan teman karibnya. Orang yang sakit itu peringatan bagi orang-orang yang sehat. Peringatan juga untuk diri mereka sendiri. Banyak istighfar. Peringatan bagi orang yang sehat agar menjaga nikmat yang Allah berikan kepada dia. Bersyukur akan nikmat kesehatan. Dan selainnya dari hikmah Allah, itu lutf. Ya, banyak hikmah di situ, ikhwan. Untuk yang sakit, untuk yang diberikan kesehatan oleh Allah. Taib, itu dari lutf kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian yang terakhir, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia, kepada hamba tersebut, ya, perwalian kepada orang-orang yang soleh, orang yang berilmu, ya, ahlul khair, itu Allah jadikan dia berteman dengan orang yang baik. Masya Allah, itu kebaikan luar biasa. Ada yang ingatkan ketika dia lupa, ya. Apalagi kalau memang Allah berikan dia keluarga, ya, keluarga yang dari merupakan ahlul khair wal iman. Ya. Mungkin dia punya saudara misalnya, saudara kandung, saudaranya Masya Allah ahlul khair, ahlus salah. Ada yang ingatkan, ada yang tegur ketika dia salah, ingatkan. Ada yang ajak kepada kebaikan. Ya, ada yang ingatkan ketika dia melakukan yang haram-haram. Allah ada yang ingatkan dari keluarganya. Itu dari penjagaan Allah, dari kebaikan Allah untuk dia. Jelas ya? Demikian pula teman-teman. Ya, sehingga guru masuk dalamnya. Kata Syekh, liyaktasiba min adabihim wa ta'dibihim, agar diambil etika dan adab pada orang-orang yang Allah dekatkan kepadanya. Baik itu guru, teman, ya, yang sudah senior dari kita, misalnya yang duluan masuk mondok pesantren, ya, diajarkan kita kebaikan. Itu dari lutf Allah. Ya. Jelas ya? Itulah hikmahnya ada ibadah-ibadah yang dilakukan itu berjamaah, bersama-sama. Ya, karena memang ciri Islam itu ya saling mengingatkan. Taib. Kata beliau, kita lanjutkan. Wa min lutfillahi bi'abdihi ayyaj'ala rizqahu halalan firahatin wa qana'atin yahsul bihil maksud. Dari bentuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, ketika Allah menjadikan rezekinya dia halal. Rezeki untuknya rezeki yang halal. Firahatin wa qana'ah. Ingat, Syekh tidak bahas di sini banyak atau sedikit. Syekh hanya sebutkan halal. Halal. Makanya Syekh susul firahatin wa qana'ah. Allah berikan dia ketenangan dengan apa yang dia dapatkan. Luar biasa. Banyak orang sudah banyak dia dapat, tidak pernah tenang. Masih mau lagi. Ya kan? Tidak cukup. Cari lagi. Tamak terhadap dunia. Dia tidak. Allah berikan dia rezeki halal, ditambah plus lagi rahatil qulub. Tenang sudah. Ada, walhamdulillah. Luar biasa. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atahu. Tuh. Allah, Nabi sebutkan dengan al-falah. Kata Nabi SAW, qad aflaha man aslama, telah beruntunglah orang yang berislam. Satu. Yang kedua, wa ruziqa kafafan, telah beruntunglah orang yang diberikan keislaman. Yang kedua, diberikan rezeki yang cukup. Halal, cukup. Wa qanna'ahu Allah bima atah. Allah, Nabi susul. Diberikan rezeki yang halal, tenang dengan itu,
dan Allah berikan dia dalam hatinya sifat qanaah itu. Itu kebaikan Allah. Karena tidak semua orang ini diberikan akhlak dan yang seperti ini. Tidak terlalu tamak terhadap dunia. Ada walhamdulillah. Tidak ada walhamdulillah ala kulli hal. Tenang hidupnya kan? Karena tidak merasa miskin dengan itu. Cukup baginya. Miskin itu butuh, miskin itu miskin. Kata Nabi laisal ghina an kathatil arad, bukan kekayaan itu banyaknya harta benda. Ghina nafs, dalam hati. Cukup sudah. Yang penting ada untuk luruskan punggung untuk beribadah. Ya, kalau sudah punya keluarga, ada anak dan istri, sudah bisa makan, alhamdulillah. Sulit itu ikhwan, sulit. Apalagi kalau orang sudah berkeluarga. Ya kan? Sudah beristri, wah. Memang istri ini ya harus memang betul-betul dipahamkan, diberikan qanaah. Karena memang ada kalam saya baca dari Syekh Abdul Salam Syuwair hafizahullah dalam kitabnya Akhta'un Zawjiyah. Beliau jelaskan di situ subhanallah satu kalam nafis, bahwa kebanyakan ini yang beliau dapatkan ya, dan ini nyata, kebanyakan problematika dalam rumah tangga, pertengkaran, ya, ketidakharmonisan, banyak didapatkan dari si harta. Satu penyakitnya ternyata kurangnya qanaah, bertengkar, tidak cukup, bertengkar, tuntut hak. Itu di situ. Ada lagi disebutkan ya, sebahagian orang melihat suaminya, ya, seorang istri melihat suaminya di bawah strata ekonominya. Disebutkan di situ. Biasanya ada orang yang menikah dengan orang yang punya harta, perempuannya, istrinya. Melihat suaminya penghasilannya di bawah, dia sudah berpenghasilan. Si istri ini, si wanita ini, ketika dia menganggap suaminya rendah, maka hilanglah di sana, ya, sesuatu yang suaminya dianggap qawam, hilang. Seorang istri melihat suaminya tidak sebagai qawam lagi, ya subhanallah, tidak gugur kewajiban suami atas seorang istri, ya, tetap dia suami, tetap dia pemimpin, tetap dia surga dan nerakamu, walaupun penghasilanmu lebih banyak. Tidak gugur itu. Lain itu urusan. Tapi kata beliau di situ, tapi itu yang terjadi, pertengkaran di situ biasa. Dianggap penghasilannya sekian, istrinya banyak penghasilannya. Jelas ya? Tidak ada qanaah. Padahal suaminya subhanallah ahlus sholat, jaga sholat 5 waktunya, sudah bertanggung jawab, sudah ini. Padahal yang mungkin kalau dia melihat pada istri-istri yang lain, orang-orang, ya, ingin suaminya mungkin sudah seperti itu, sudah bagus sekali, sudah. Tapi tidak merasa cukup. Maunya yang bagaimana? Iya kan? Kalau dia lihat mungkin perempuan-perempuan yang lain yang suaminya mungkin berantakan hidupnya, tidak sholat, suka memukul, tidak bertanggung jawab, kurangnya qanaah memang. Banyak menuntut hak. Toh juga dia masih kurang di dalam menjadi ibu, masih kurang di dalam menunaikan hak suaminya dalam menjadi istri. Tapi menuntut hak luar biasa, haknya itu sudah tuntut. Tapi kewajiban kurang dalam menunaikannya. Jelas ya? Kata beliau, jadi ketika Allah berikan rezeki yang halal, firahatin wa qana'a, tenang dan rasa cukup,
Iya, lihat, yahsul bihil maksud. Tercapai maksud. Iya kan? Tercapai maksud. La yashghaluhu amma khuliqalah. Yang sudah tidak menyibukkan dia dari apa-apa yang dicipta untuknya, ibadah. Maksudnya apa? Dengan harta yang didapatkan, ya belum maksud. Maksud apa? Tercapai maksud. Maksud apa? Tercapai maksud dengannya kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagian dari dunia. Itu maksud sudah terwujud. Ada sudah. Makan ada. Keseharian ada. Ya sudah maksud. Bisa sudah tegakkan ibadah. Sudah bisa cukup. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi fakannama hizalahu dunya fi bihadzafiriha. Kata Nabi, siapa yang bangun di pagi hari aman dia di tempat tinggalnya, di kediamannya, sirbih. Aman, tidak ada gangguan pada hartanya, tidak ada yang mengganggu jiwanya. Tidak ada yang mengancam nyawanya. Wa mu'afan fi jasadihi, aman. Aman kemudian dapat kesehatan. Bangun di pagi hari sehat. Afiyah. Wa indahu qutu yaumi. Ada makanan untuk dia dan keluarganya. Kutnya ada. Aman, sehat, ada makanan. Ini kata Syekh, yahsul bil maksud. Sisanya apa? Ini Syekh katakan khuliqalah. Sisanya tinggal menegakkan dengan apa? Untuk apa Allah cipta kita. Selesai. Karena 3 yang Nabi sebutkan, itulah yang menunjang untuk wujudkan tujuan Allah mencipta kita, ibadah. Makanya kata Nabi, siapa yang berkumpul pada yang 3 nikmat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan Allah telah berikan dunia beserta isinya. Hizat lahu dunia. Dan riwayat yang lain, Indal Bazzar, ada tambahan, bihadza firiha. Allah telah berikan dia dunia beserta semua sudut-sudutnya, maksudnya semuanya. Seakan-akan Allah berikan dia semuanya. Padahal cuma 3, aman, sehat, makanan ada. Itu maksud. Tapi ya namanya tabiat manusia, ya manusia. Tamaknya, kata Nabi, kalau punya 1 lembah emas, 2 lembah emas, cari yang ketiga lagi. Tidaklah kerusakan ketamakan manusia dengan harta mengalahkan atau seperti kerusakan yang terjadi ketika serigala lapar diutus, dikirim, dilepas ke kandang hewan. Apa yang terjadi? Berantakan, rusak semua. Itu permisalan rusaknya ketamakan manusia terhadap dunia. Seperti itu. Hancur ini, hancur hidupnya, keluarga berantakan, hancur ibadah. Gak usah tanya. Karena apa? Dunia saja. Dulunya dekat dengan Allah, bagus, Masya Allah. Kata Nabi SAW, likulli ummatin fitnah. Semua umat punya fitnah. Wa fitnah ummatil mal. Fitnah umatku adalah harta. Maka ini salah satu tips untuk menghilangkan fitnah itu, ketamakan itu. Sudah. Nih, ilmu dari Syekh. Rezeki yang halal, yahsul maksud. Terwujud maksudnya. Wabtagu fima atakallahu darul akhirah. Kejar akhiratmu, kata Allah, kejar. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagian dari dunia. Nah, ini maksud sudah. Bukan juga ibadah terus tidak makan-makan. Ya kan? Mati orang tidak makan. Mati orang tidak tidur. Ya, susah orang kalau tidak nikah. Makanya ketika 3 orang datang kepada Aisyah tanya bagaimana ibadah Nabi di rumah, Nabi jelaskan. Aisyah jelaskan. Nabi itu begini. 3 orang ini tidak mau tidur, tidak mau makan, tidak mau menikah. Bagian di dunia ini, makan, tidur, nikah. Kata Nabi, saya yang paling takut kepada Allah, saya yang paling bertakwa kepada Allah. Saya tidur, saya juga sholat malam, saya tidur. Saya puasa, saya juga makan. Saya beribadah, saya juga nikah. Man rogiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci sunnahku,
Nggak bisa memang, tetap butuh itu. Hanya kata Allah, wala tansa. Jangan lupakan, kamu punya hak. Tubuhmu punya hak untuk makan. Jelas ya? Ya, seluruh maksud. Dia tidak menyebutkan dirinya sudah. Sudah ada. Ya, asupan untuk menegakkan yang Allah cipta kita karenanya. Ibadah. Amma khuliqa lahu minal ibadati wal ilmi wal amali bihi. Tidak menyebutkan lagi. Ya. Dari apa-apa yang Allah cipta dia untuknya, yaitu dari ibadah, belajar, menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Masya Allah. Jelas ya? Makanya kita lihat para salaf dulu belajar, ada yang sampai mereka mungkin bekerja jual ini jual itu. Memang karena untuk mewujudkan, ketika sudah terwujud, sudah ada bekal, belajar lagi. Karena cuma untuk itu. Mereka bukan untuk bekerja mengumpulkan, memperkaya diri. Sampai Imam Ahmad jual sengnya, Syu'bah menjual, Imam Ahmad jual ininya macam-macam dijual. Sampai Syu'bah atapnya dijual sepotong. Marah-marah mamanya. Dipotong atapnya dijual sepotong. Untuk apa? Talabul hadis, mengambil ilmu. Nggak bisa. Kita sudah terwujud maksudnya sudah. Ada memang juga ahlul hadis yang masya Allah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala luar biasa. Imam Nasa'i. Beliau itu rahimahullah tidak makan kecuali ayam yang dikebiri, saking banyaknya warna. Imam Nasa'i, bahkan Imam Jarh wa Ta'dil juga. Sering kita dengar ya, Sahihus Sunan, Kutubus Sittah. Imam Nasa'i rahimahullah punya kelebihan. Jadi terkumpul bekal, ibadah, ilmu dan amal. Sudah. Ini yang kita fokuskan. Tapi itulah manusia. Wa qalilun min ibadiy syakur, kata Allah. Sedikit yang bersyukur. Sedikit yang paham ini hakikat hidup. Ya, arti kehidupan. Sedikit. Pujilah Allah Subhanahu wa taala, kita Allah berikan pemahaman, alhamdulillah. Ya. Bal yu'inu ala dzalik. Bahkan itu kata Syekh membantu dia untuk mewujudkan tadi ibadah, ilmu, amal. Membantu dia. Itu tadi para salaf ada yang ini jual-jual. Membantu. Ya. Masya Allah, indah lutf. Kebaikan Allah. Jarang ini ya. Qanaah, rasa cukup. Ya. Yang orang, subhanallah, yang la yas'alun nasa ilhafa. Tidak pernah minta kepada manusia. Bahkan kata Allah, yahsabuhu. Hah? Ayatnya? Yahsabul agniya min ta'affuf. Ya. Orang-orang menyangka dia kaya. Cukup. Padahal susah dia. Tapi saking qanaahnya, saking ifahnya dia tidak minta kepada manusia. Santai hidupnya. Orang oh cukup ini. Orang menyangka dia kaya. Padahal di belakang orang penderita dia. Sulit. Tapi karena prinsipnya yang penting ada, sudah saya cukup. Alhamdulillah. Jelas ya? Tuh ikhwan, Allah memang tidak larang kita jadi orang kaya. Tidak melarang jadi orang kaya. Silahkan. Tapi ini butuh difahami. Ada mungkin mereka yang Allah berikan kelebihan, tapi subhanallah. Bagaimana dia manfaatkan. Dia tahu apa haknya itu harta. Dia tunaikan. Dia tahu apa haknya orang kaya. Ya. Yang terpikir baginya adalah bagaimana akhirat. Sudah dimanfaatkan apa yang dia punya. Karena masing-masing Allah berikan kelebihan. Ya kan? Masing-masing Allah berikan kelebihan. Taib. Berikutnya, wa min lutfillahi bi 'abdihi ay yuqayyid lahu ikhwanan sholihin wa rufaqa'a muttaqin
yu'inunahu 'alal khair wa yashuddunahu min azrihi fi suluki sabilil istiqamah wal bu'di an subulil halak wal inhiraf. Masya Allah. Dari kebaikan Allah untuk hambanya adalah ketika Allah qayadha wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Itu qayd. Siapa yang lalai, siapa yang jauh dari berzikir kepada Allah, nuqayyid, kami tempel baginya syaitan. Kami dekatkan baginya syaitan, fahuwa lahu qarin, maka syaitan jadi qarinnya. Paham qaid? Nah ini dia. Kata beliau, dari kebaikan Allah untuk hambanya, Allah qaidkan dia ikhwan yang saleh, ikhwanan salihin, teman-teman soleh. Jadi teman baiknya. Mungkin kalau bahasa gaulnya sekarang, jadi circle-nya itu orang-orang soleh, orang baik. Hatta teman berbisnisnya, sampai teman berbisnisnya pun orang-orang baik. Tidak dilarang berbisnis dengan orang kafir, silahkan. Muamalah duniawiyah la ba'as. Tapi saking Allah inginkan kebaikan untuknya, walaupun kita tidak katakan, ya, dohir-dohirnya itu sudah menjamin kesolehan, la. Tapi kalau saya katakan orang soleh teman bisnisnya, ya soleh betul, amanah, tidak khianat, iya kan? Suka kasih ringan-ringan orang, luar biasa. Mungkin dia awalnya pelit, dia ini pelit, tapi dia lihat, diambil pelajaran sama teman baiknya. Sama itu aku kasih dia di, kalau saya nggak bisa kak begitu, dia bisa kau tidak. Ada orang seperti itu. Masya Allah antum di, kenapa murah sekali antum kasih? Kita jual segini. Biar mi, yang penting ada aja itu. Wah, dia juga berpikir, ya tahu itu orang baiknya, terambil dari situ akhlaknya, turun-turun juga harganya. Dari teman baiknya itu berbisnis. Bukan justru Allah pertemankan dengan orang yang tamak dunia, terpengaruh. Itu ikhwan, julasa itu luar biasa pengaruhnya. Teman-teman duduk berpengaruh. Yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhuttu ma rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadhula. Orang zalim pada hari kiamat menggigit tangannya, bukan jarinya. Tangannya masuk semua. Saking menyesalnya. Dua istrinya dulu saya jadikan jalannya Rasul sebagai jalan saya. Yang kedua penyesalannya, kenapa saya jadikan si Anu sebagai temanku, menyesalku. Kenapa saya jadikan dia jadi temanku, menyesal. Lau lam attakhid fulanan khalila. Saya tidak jadikan si fulan sebagai teman akrabku. Kenapa? Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Dia telah menyesatkan aku setelah saya dapat hidayah. Coba, dibuat futur sama temannya. Dia dapat hidayah, lurus jalannya awalnya, berteman sama si Anu, selesai, rusak juga hidupnya. Tuh, pengaruh buruk. Tidak percaya? Ambil kisahnya Abu Thalib, temannya. Sudah mau ucapkan syahadat, Nabi talqin di telinganya, datang temannya di sampingnya. Kau sudah benci agama nenek moyang? Nabi talqin terus, ya ammi qul la ilaha illallah. Datang temannya ini dua orang. Atarghabu am millati Abdul Muttalib. Kamu sudah benci agama nenek moyang kita? Sebutkan lagi Abu Thalib nenek moyangnya. Terus dipengaruhi, meninggal dari keburukan, kesyirikan, teman buruk, sampai mau meninggal masih kasih dampak buruk, pengaruh buruk. Jarang orang pahami ternyata teman-teman duduk yang baik itu luar biasa. Dan tentunya teman-teman yang baik itu kan didapatkan teman-teman baik di masjid. Iya kan? Di jalur yang baik juga, menuntut ilmu.
Betapa banyak orang yang subhanallah mungkin dapat teman bekerja sama dalam bisnis, itu dia dapatkan ketika taklim, kenalan apa dalam kebaikan. Nggak kenal, kenalannya di masjid, ambil nomor. Masya Allah. Walaupun kita sekali lagi kita katakan tidak menjamin penampilan, itu yang menjamin kesolehan. Tapi kalau kita katakan teman yang soleh, berarti soleh sudah. Ya, bukan cuma zahirnya soleh, tapi masya Allah batinnya pun baik, soleh. Jelas ya? Itu dari kebaikan Allah. Yang dimana mereka ini yu'inunahu, menolongnya, membantunya dalam kebaikan, khair, alal khair. Wa yashuddunahu, menguatkan min azrihi, dari pertolongannya, bantuannya. Dikuatkan dia. Ya. Dalam apa? Dikuatkan dalam apa? Fi suluki sabil istiqomah. Sama-sama membantu di dalam menempuh jalan keistiqomahan. Saling mengajak. Saling mengajak untuk istiqomah. Karena sama-sama mau istiqomah. Menguatkan. Karena memang keistiqomahan itu ikhwan butuh teman. Butuh teman. Itulah hikmahnya juga kenapa kita diperintahkan ketika mau menikah cari istri yang soleha, perempuan yang cari suami yang soleh. Karena memang keistiqomahan itu berat memang, jadi butuh penguat. Mondalkan diri sendiri, butuh penguat. Apa kata Allah ketika Nabi Musa dikuatkan oleh Harun? Qala sanashuddu adudaka bi akhika. Coba. Kata Allah, wahai Musa, saya kuatkan tubuhmu. Adudak bi akhik. Coba. Wahai Musa, kata Allah, saya akan kuatkan tubuhmu, maksudnya dirimu, dengan apa? Dengan saudaramu Harun. Tuh Nabi Musa ini. Ya. Waj'alli waziran min ahli Harun akhi. Setelah meminta qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli Harun akhi. Ya Allah, lapangkan dadaku, lepaskan simpul dari lisanku ini, buatlah Fir'aun untuk paham ucapanku. Dan permintaan terakhir, jadikan saya ada temanku, dong. Wazir. Kalau maksudnya menteri, maksudnya teman. Dia minta Harun akhi, saudaraku Harun. Itu Nabi Musa itu. Apalagi kita yang bukan Nabi. Itu teman. Pendamping, Masya Allah. Menguatkan. Ya, berarti suami istri di rumah itu harus saling menguatkan. Supaya istiqomah dalam mengurusi anak. Istiqomah dalam mengarungi rumah tangga. Harus saling bantu memang. Dalam ketaatan. Membantu, ingatkan. Saling mengingatkan. Saling mendorong dalam kebaikan. Nah bisa kalau sebelah. Ya, saling menguatkan. Dalam kebaikan ya, bukan sebaliknya. Ya, dalam keburukan dan dosa. Waliyadzubillah. Baik. Apa lagi? Membantu saudaranya, hamba itu dalam menjauhi wal bu'd an subulil halak wal inhiraf, agar jauh dari jalan-jalan kebinasaan dan penyimpangan. Masya Allah. Ta'awun ala sunnah. Wah, luar biasa. Ta'awun ala sunnah. Saling bantu-bantu di atas sunnah. Ya, kirim-kirim faedah. Iya kan? Kalau satu tidak hadir, satunya ingatkan ini faedah tadi. Ya, sama dalam belajar juga teman-teman, dalam belajar santri. Coba antum baca biografi para imam itu, antum kira mereka menuntut ilmu pergi rihlah sendiri, berteman-teman itu. Iya kan? Berteman-teman. Coba lihat Yahya bin Ma'in ketika hijrah mencari Imam Ahmad. Siapa? Imam Ahmad, afwan, mencari Abdul Razak. Ditemani Yahya bin Ma'in. Iya kan? Dari Irak sana. Mau rihlah ke Yaman untuk mengambil hadis kepada Abdul Razak bin Hammam As-Sun'ani, imamnya negeri Yaman. Tawaf dua orang ini, Imam Ahmad dan temannya. Kemudian Yahya bin Ma'in. Tawaf.
Yahya bin Ma'in lihat, Imam Ahmad kebetulan lagi tawaf juga. Kata Yahya bin Ma'in kepada Imam Ahmad, Allah memendekkan langkah kita. Kata Imam, maksudnya? Saya lihat tadi tawaf ini Abdul Razak. Masa kita ke Yaman? Sampai saya di sini. Panggil sudah, datangi, minta hadis. Nah itu, rihilah itu dari jauh-jauh. Kata Imam Ahmad, tidak. Saya harus ambil ilmunya di Yaman sana. Kita ikut dia pulang ke Yaman, kita pergi ke Yaman dulu baru pulang. Sudah berazam mau datang ke Yaman sana. Kita tunggu ikut dia ke Yaman baru kita pulang. Berteman juga. Ya. Jadi Imam Ahmad dikenal ya banyak korinnya. Teman-teman. Imam Malik juga. Ya. Taib. Wa min lutfillahi bi 'abdihi ay yabtaliyahu bi ba'dil masaib fayuqifuhu lil qiyam fayuwaffiquhu lil qiyami bi wadhifati sabri fiha fayuniluhu rafi'ud darajati wa ali rutab wa ay yukrimahu bi ayyujada fi qalbihi halawatu ruhil roja wa ta'milir rahmati wa intidharil faraj wa kashfid dur fayakhiffa alamuh wa tanshata nafsuh. Masya Allah, luar biasa kalam. Dari kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala untuk hambanya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala membala hamba itu dengan sebagian dari musibah-musibah, tapi tidak sampai di situ. Di mana kebaikan Allah? Fayuwaffiquhu lil qiyami bi wadhifati sabr fiha. Ketika Allah berikan taufik hamba tersebut untuk bersabar dalam menjalani musibah itu. Nah, itu lutf. Bukan sekedar musibah saja. Karena tidak semua orang dapat musibah ya bisa bersabar. Ada dapat musibah justru semakin menambah musibah dan musibah baginya. Berkeluh kesah, niyaha, meraung-raung, meratap, macam-macam. Musibah itu musibah. Tidak dapat pahala sabar, ya melakukan yang haram, berdosa lagi. Musibah, itu musibah. Tapi dari lutf Allah, kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala adalah, kata beliau, ketika Allah bala dengan musibah, Allah beri taufik untuk sabar. Maka apa yang didapatkan? Nah itu lihat kebaikan Allah ini. Fayuniluhu rafi'ud darajat, agar Allah membuat dia mendapatkan rafi'ud darajat. Didapatkan untuknya rafi'ud darajat. Tingginya derajat. Ya, pengangkatan derajatnya. Wa alir rutab, dan ketinggian martabat, tingkatan. Dan Allah muliakan dia dengan Allah lemparkan ke dalam hatinya manisnya ruh roja, manisnya rasa harap. Tidak putus asa. Seperti niyaha, meraung-raung, itu putus asa sudah. Tapi dia dapat musibah, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan padanya manisnya rasa harap dalam musibah. Dapat musibah, khair insyaallah. Bisa aja ini sembuh. Insyaallah la ba'as. Ada harapan. Walaupun mungkin jarang orang-orang yang kasih harapan, tapi ada, Masya Allah, teman-teman yang jenguk dia la ba'as atau hur, insyaallah ada harapan lagi. Tapi dia beri harapan dirinya sendiri, tidak putus asa ya. Nggak bisa kayak ini. Nggak bisa begitu. Tapi beri harapan. Nah, ketika Allah berikan rasa harap itu, ketika dia sakit, dapat musibah, lutf, kebaikan Allah. Ya? Wa ta'mil rahmah, dia selalu harapkan rahmat Allah untuknya ketika dia sakit dapat musibah. Bukan putus asa. Sebagian orang putus asa, tempuh yang haram. Seakan-akan tidak ada jalan keluar yang lain. Iya kan? Nah, itu putus asa sudah. Uzon sama Allah. Wantidharil faraj. Ketika Allah berikan dalam hatinya penantian, mau menanti kemudahan dari Allah. Masya Allah. Mau menanti itu. Ya kan? Lihat Zakaria.
alaihissalam. Lamanya itu menanti anak, dapat juga. Iya kan? Yahya. Wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Coba. Kami berikan Yahya, kami perbaiki istrinya. Zakaria. Ya. Taib menanti kemudahan wa kashfadur, dan ada harapan yang besar dalam tersingkapnya bahaya pada dirinya. Dan keyakinannya insyaallah akan ada akhirnya ini, hilang je ini. Kasih harapan diri sendiri. Karena syaitan itu pasti bisiki, "Ai, mati no konjo." Nggak bisa nih. Ada bisikan begitu. Makanya kenapa doa orang yang sakit kalau kita jenguk, untuk yang sakit, la ba'sa tahur, tidak apa-apa, pembersih, pensuci. Insyaallah. Supaya psikisnya, oh ya, insyaallah sembuh ya. Enggak apa-apa jin. Jangan dikasih takut-takut. Parah ini. Woi, kemarin temanku, tetanggaku patah begini, woi, begini. Orang bilang, woi, gimana ini yang sakit tambah sakit? Hah? Dikasih harapan. Kalau ya. Tapi kalau tidak ada yang kasih diri sendiri. Nah, ketika Allah berikan itu, kebaikan Allah. Lihat ya, subhanallah, itu kalau orang dibimbing terus sama Allah itu, ada-ada saja dikasih kebaikan. Sakitnya diberikan ini, pada rezekinya diberikan yang tadi. Itu orang yang terjaga betul. Saja luar biasa. Maka apa yang terjadi? Fayakhif fa'alamu, maka akan ringanlah sakit yang dirasakan. Kenapa? Besarnya harapan yang Allah lemparkan ke dalam hatinya. Itu kebaikan Allah. Kalau orang mungkin lebih, maksudnya sama sakitnya, tapi orang yang tidak diberikan harapan lebih menderita lagi. Padahal sakitnya sama mungkin, tapi karena dia Allah berikan harapan yang besar, itu tanda kebaikan Allah untuk dia. Ringan penyakit itu. Dia rasa santai. Ya, dia pikir yang penting masih bisa hidup, masih bisa ini, masih bisa ini, insyaallah sembuh ini. Dia beri harapan dirinya. Wa tanshatu nafsuhu, dan agak jiwanya itu bisa nasyat, semangat kembali. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fa inna intidharah. Ini tambahan faidah supaya lengkap faidahnya yang tadi di atas. Beliau bawakan ucapan Ibnu Qayyim. Kata beliau, fa inna intidharahu wa mutala'atahu wa tarakkubahu wa yukhaffifu hamal al-masyaqqah. Kaidah ini kaidah. Kata beliau, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, karena sungguh menantinya seorang hamba, harapan maksudnya intidhar, menanti, menunggu, ya. Rasa penantian hamba itu dari kebaikan Allah. Terus ada harapan, dia menanti kesembuhan datang. Wa mutala'atah, dan perhatian dia akan kesembuhan. Maksudnya dia tempuh sebabnya sambil dia harap besar. Ketika ada kasih tahu dia, teman, coba ini begini, dia tempuh juga harapan yang besar. Wa tarakkubah, perasaan dekatnya kesembuhan itu. Iya, dalam hatinya. Maka itu apa? Yukhaffifu hamlal masyaqqah, akan meringankan rasa sakit dan berat itu. Jadi ringan. Karena ada penantian. Menunggu. Sembari yakin dalam hatinya menunggu. Datang sembuh ini insyaallah. Ya. Wala siyama 'inda quwwatir raja, apalagi ditambah kekuatan harapan yang besar. Awil qat'i bil faraj. Awil qata' bil faraj, apalagi ditambah dengan perasaan pastinya datang kemudahan Allah luar biasa. Belum datang dia sudah pasti ini, datang ini. Woy. Berarti jauh sekali dari putus asa dia ini orang begini, tidak ada. Bayangkan Ibnu Qayyim mengatakan qata' bil faraj. Pasti, maksudnya kemungkinan besarnya sembuh, bisa dimudahkan. Yang penting ada usaha kan begitu. Jelas ya? Fa innahu yajidu fi hashwil bala, maka seseorang itu akan mendapatkan
bahkan di tengah-tengah bala yang luar biasa dia dapatkan apa? Min ruhil faraj. Iya. Saya terjemahkan hembusan kemudahan. Kemudahan itu dari Allah. Wa nasimi. Nah, ini nafas. Ada hembusan kemudahan. Mungkin Allah perlihatkan tanda-tandanya. Ya. Padahal di tengah-tengah bala yang banyak melanda dia. Ya. Tapi itu tadi harapannya besar, bahkan dia pastikan insya Allah ada ini datang. Sudah tenang perasaannya. Warohatihi, dalam hatinya dia roha santai, tenang. Ma huwa min khafil altaf, apa-apa yang dengannya itu adalah dari kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma huwa farajun muajjal, dan datangnya apa? Faraj muajjal. Akan datang itu kemudahan yang dipersegerakan. Apa intinya? Dapat musibah, ketika dapat musibah apa? Harapan. Karena Nabi bersabda, Allah berfirman, ana inda dzanni abdi bi, saya tergantung sangkaan hamba kepadaku. Kalau bercampur ini semua tadi, luar biasa. Dia menanti kesembuhan, dia menanti lepasnya dari musibah itu dia. Ditambah lagi dengan harapan yang besar. Datang pertolongan itu. Ya, karena kan Allah sering sangkan, kamu tunggu, saya kasih. Tapi kalau tidak ada tanda Nabi saya, sudah kau tidak mau paling jami. Nggak dikasih. Iya kan? Karena ketika dia harap, insya Allah ada. Dikasih, diberikan. Wabihi wabi ghairi yafhamu ma'na ismul latif. Dan dengan ini dan dengan selainnya, yufhamu ma'na ismil latif. Dipahami dari situ makna kandungan nama Allah Al-Latif. Itu dari Ibnu Qayyim ya. Terakhir kata beliau, kita tutup, kata beliau, wa kam huwa nafi'un lil abdi ay ya'rifa ma'na hadzal ismil azim. Betapa banyak manfaat untuk hamba ketika dia mengetahui dan mengenal nama Allah Al-Latif ini. Ya, nama Allah yang agung, ya. Hadza al-ismil azim ini, nama yang agung ini. Wa dilalatahu, dan dia tahu kandungannya. Wa yujahida nafsahu ala tahqiqil imani bihi, dan dia menyemangatkan dirinya, bermujahadah, bersungguh-sungguh, mendidik jiwanya untuk mentahqiq, mengaplikasikan iman dan menegakkan wal qiyami bima yaqtadihi min ubudiyati lillah, untuk menegakkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayamtali'u qalbuhu raja'an wa tama'an, maka akan penuhlah dalam hatinya harapan dan tamak, keinginan yang kuat fi naili fadlillah wal dzufur bin ni'amihi wa atayahu, harapan yang kuat untuk mendapatkan keutamaan Allah dan beruntung dengan kenikmatan-kenikmatan, ya, dan pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa mutaharriyan fi kulli ahwalil fauz bil awaqibul hamidah wal ma'alatir rasyidah, dan bersungguh-sungguh tahari, betul-betul perhatian, ya, dalam segala keadaannya. Berhati-hati maksudnya dalam segala keadaannya dia selalu perhatian untuk mendapatkan itu. Keberuntungan, mendapatkan hasil yang baik. Al-ma'al, tempat akhir yang terpuji. Wasiqan bi rabbihil latif, sembari dia percaya kepada Rabbnya yang maha baik. Percaya. Wasiqan billah. Wa maulahul karim, yang Allah yang maha baik. Dzini amil sawabiq wal ata'il wan nawal, yang memiliki nikmat-nikmat yang terus tercurah, yang melimpah, dan pemberian yang sangat banyak. Wa may yataharral khaira yu'tah wa may yatawaqqash syarra yuqah. Masya Allah. Kata beliau, ini ucapan Ibnu Qayyim ini ya. Siapa yang bersungguh-sungguh mendapatkan kebaikan dia dapat. Wa may yatawaqqash syarra yuqah, maka siapa yang bersungguh-sungguh untuk menyelamatkan dirinya dari keburukan, dia akan dijaga. Wal fadlu biyadillah, keutamaan di tangan Allah, wahdahu yu'tihi may yasha, di tangan Allah semata, dan Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, Allah memiliki keutamaan yang besar. Cukup ya, wallahu taala alam.
Naktabil qadar. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.